Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Fazatila dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela. Di dalamnya akan menjelaskan tentang nifak, keras hati, dan gara. Pengertian nifak. Nifak atau istilah lainnya adalah bermuka dua. Berasal dari kata nafikoh. Nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus, dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang lainnya. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan pengertian secara etimologi berarti penampakan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan di dalam hatinya. Orang yang memiliki sifat itu berarti orang yang munafik. Macam-macam perilaku nifak. A. Nifak amali, itu perbuatan. Definisinya, kemunafikan yang muncul dalam perbuatan namun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya, berbohong dalam perkataan, tidak menepati janji, dan mengkhianati amanah. Ciri-ciri orang yang melakukan nifak amali, seseorang yang melakukan tindakan-tindakan ini tetapi masih mengaku beriman. Dampak nifak amali, merusak hubungan sosial, menurunkan kepercayaan orang lain, dan mengurangi kualitas keimanan seseorang. Hadis dari nifak amali yaitu, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji dia mengingkar, dan jika amanah ia mengkhianati. Macam-macam perilaku nifak yang kedua, ada nifak itikodi, yaitu keyakinan. Definisinya, kemunafikan dalam keyakinan, di mana seseorang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, meskipun secara lahiriah ia menunjukkan keislaman. Contoh, tidak percaya kepada Allah tetapi pura-pura beriman, meragukan kerasulan Nabi Muhammad namun tetap beribadah secara lahiriah, dan orang yang melakukan nifak itikodi dianggap keluar dari Islam. Dampak nifak itikodi, keluar dari Islam. Orang yang memiliki nifak itikodi dianggap kafir oleh Allah. Azab yang berat. Allah mengancam orang-orang yang memiliki nifak itikodi dengan siksa neraka yang pedih. Ayat Al-Quran. Nifak itikodi. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Tanda-tanda perilaku nifak. 1. Berdusta saat berbicara. Seseorang yang munafik sering berbohong dan tidak jujur dalam perkataan. 2. Ingkar janji. Tidak menepati janji yang telah diucapkan, membuat orang lain kecewa dan tidak percaya. 3. Khianat dalam amanah. Tidak mampu menjaga kepercayaan atau amanah yang diberikan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. 4. Berlebihan dalam bermusuhan, suka mencari masalah atau menghasut orang lain, serta bersikap berlebihan dalam perselisihan. Nilai negatif perilaku nifak. 1. Merusak hubungan sosial. Sifat nifak dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari orang lain dan menghancurkan ikatan sosial. 2. Mengundang murka Allah. Dalam Al-Quran, sifat munafik sangat dikecam dan merupakan perbuatan yang diancam dengan siksa. 3. Menghancurkan karakter pribadi. Perilaku nifak menyebabkan seseorang sulit dipercaya dan tidak dihormati oleh orang lain. 4. Menimbulkan kegelisahan. Seseorang yang munafik akan selalu merasa tidak tenang dan dihantui oleh perbuatan buruknya. Menghindari perilaku nifak. 1. Meningkatkan kejujuran. Latih diri untuk berkata jujur dan konsisten dalam tindakan sehingga dihindari dalam kebiasaan berbohong. 2. Menepati janji. Jangan mudah mengumbar janji dan usahakan selalu menepati setiap janji yang diberikan. 3. Amanah dalam tugas dan tanggung jawab. Seseorang yang amanah akan dihormati dan dipercaya oleh orang lain. 4. Perbaiki niat. Luruskan niat dalam melakukan segala sesuatu semata-mata untuk kebaikan dan keikhlasan. Pengertian keras hati. Keras hati adalah sifat atau karakter seseorang sulit menerima masukan, kritik, atau nasihat dari orang lain. Orang yang keras hati biasanya bersikeras mempertahankan pendapat dan keyakinannya sendiri, meskipun ada fakta atau pendapat lain yang lebih baik atau benar. Sifat
Keras hati juga bisa diartikan sebagai keteguhan atau kekerasan hati dalam mempertahankan pendirian sendiri. Ciri-ciri orang yang keras hati. 1. Sulit menerima kritik, cenderung defensif saat menerima kritik atau masukan. 2. Menolak nasihat. Seringkali menolak saran atau nasihat meskipun itu demi kebaikannya. 3. Bersikeras pada pendapat pribadi. Memiliki keyakinan yang kuat dan sulit diubah. 4. Emosi yang tidak terkendali. Kadang mudah marah atau tersinggung saat pandangan dipertanyakan. 5. Kurangnya empati, tidak melihat atau memahami sudut pandang orang lain. 6. Perfeksionis berkelebihan. Ingin segala sesuatu berjalan sesuai harapan tanpa kompromi. Cara menghindari keras hati. 1. Meningkatkan kesadaran diri, mengenali sifat keras hati dan dampak negatifnya terhadap diri dan orang lain. 2. Belajar mendengarkan dengan empati, mencoba memahami pandangan orang lain tanpa langsung menilai atau menolak. 3. Terbuka pada kritik dan masukan, memanfaatkan kritik untuk introspeksi dan memperbaiki diri. 4. Menghargai perbedaan pendapat, menyadari bahwa setiap orang punya sudut pandang yang berbeda dan tetap bisa memberikan masukan yang bermanfaat. 5. Melatih rasa empati, memahami bahwa sudut pandang orang lain juga berharga dan bisa memberikan perspektif baru. Nah, menghindari keras hati akan membuat seseorang lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, lebih dewasa dalam bersikap, serta lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Pengertian gadab. Gadab atau pemarah dalam Islam merujuk pada perilaku marah yang berlebih atau tak terkendali. Marah sebenarnya adalah emosi alami, tetapi jika tidak teratur, bisa berujung pada perilaku buruk. Dalam konteks agama, gadab diartikan sebagai bentuk kemarahan yang mengarah pada tindakan atau ucapan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nilai negatif perilaku gadab. 1. Merusak hubungan sosial. Seseorang yang mudah marah cenderung menyakiti orang lain dengan kata-kata atau tindakan yang kasar, sehingga merusak hubungan sosial. 2. Menghilangkan kendali diri. Marah yang berlebih membuat seseorang kehilangan kendali atas pikiran dan tindakan, yang bisa berujung pada keputusan atau perbuatan yang disesali di kemudian hari. 3. Membahayakan kesehatan fisik dan mental. Emosi marah berkepanjangan dapat memicu stres, hipertensi, dan gangguan kesehatan lainnya, serta berdampak buruk pada kesehatan mental. 4. Mengurangi pahala. Dalam Islam, marah yang berlebih dianggap sebagai perbuatan tercela yang dapat mengurangi pahala, karena banyak mengandung unsur-unsur negatif seperti mencela, memaki, atau menyakiti orang lain. Cara menghindari perilaku gadab. 1. Mengingat Allah dan berzikir. Mengingat Allah dengan berzikir dapat menenangkan hati dan membantu mengendalikan emosi. 2. Mengubah posisi atau berwudu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mengubah posisi saat marah, seperti duduk atau berbaring atau mengambil wudu, karena air dapat meredakan emosi. 3. Berlatih sabar. Latihan untuk menahan diri dan bersabar dapat berbagai situasi dapat membantu mengurangi kebiasaan marah. 4. Berpikir sebelum bertindak. Menyadari dampak negatif dari tindakan yang didorong oleh kemarahan bisa menjadi pencegah untuk tidak langsung meluapkannya. Menghindari gadab penting agar seseorang dapat hidup dengan lebih tenang dan menjaga hubungan baik dengan orang lain dan mendekatkan diri kepada Allah. Weh, lu pada tahu nggak sih masa ya si Raiden juara 1? Ya mungkin dia kayak ada backingan guru nggak sih? Bisa jadi sih ya, kan gue juga jarang lihat si Raiden belajar. Ya juga sih, gue padahal yang ngajin belajar tapi gue mah ranking 1 dari terakhir, Cok. Lah itu si Raiden. Den, sini Den. Ngomongin apa nih? Ngapain nih? Sini jain nih. Baik banget sih. Gue ke kantin dulu ya. Jajan. Iya. Gila Den, lu jago amat dah bisa juara 1. Buset, selamat ya, Wak. Ya, makasih ya. Jajan dulu ya. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raiden sama Alik kemana? Tadi sih kalau nggak salah Redina Malisnya ke kantin. Emang kalian lagi pada ngapain?
Tadi sih kita lagi ngomongin Raiden, tiba-tiba Raidennya ada, ya udah kita pura-pura baik aja. Astagfirullahaladzim. La yajuz kadzalika ya sahibi. Ada hadis yang menerangkan ayatul munafiquna salasa. Wa idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza atumina khana. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, jika dia berbicara dia berdusta. Yang kedua, jika ia berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, jika ia diberi amanah dia akan berkhianat. Maka kalian semua adalah salah satu dari orang munafik. Astagfirullah. Habis ini kita diajak. Aku boleh duduk di sampingmu? Ya, tentu saja boleh. Kamu capek ya? Ini minum dulu. Kasih. Emang habis dari mana aja? Pulang dari sana tadi Rin. Miris ya anak muda zaman sekarang. Tadi aku lewat banyak yang berzina, berpacaran Dengan serasanya dan lain-lain. Wah, udah azan nih. Aku pergi dulu ya. Ayo masuk Zal, ini rumahmu. Kakak, Tak kusangka hidupku serusak ini. Hatiku telah mengeras bagaikan batu. Pikiranku entah kemana perginya. Indra pengerasaku pun seperti telah berteman dengan minuman itu. Miris, kehidupanku miris, hatiku miris. Aku punya banyak banget jadi gak kelihatan. Takut tabrak orang, tapi juga gak apa-apa lah, udah sepi juga kok. Gimana sih kalau jalan tuh lihat-lihat, bawa buku banyak gak lihat-lihat. Ya aduh maaf ya, gak sengaja. Alah mulai saya orang tahu bawa buku banyak, jalan gak lihat-lihat. Ya kan aku udah minta maaf. Lagi pula kamu udah gak lihat-lihat, malah sama HP kamu. Oh jadi nyolot? Kan kamu biasa di sini bawa buku banyak gak lihat-lihat. Lah nyolot dari mana coba? Aku gak nyolot kok. Loh, ditanya malah balik orang. Benar deh, itu siapa? Kok kayak lagi berantem sih? Bukannya masyarakat ya sedang Kayaknya sih iya. Kita samperin aja yuk, ayo cepet ayo. Jangan pada berantem. Kenapa? Ini Lukman yang mulai duluan kok. Ya tapi kan aku udah minta maaf, lagi pula itu hal sepele kok. Sepele bagi kamu bukan sepele bagi aku. Udah, mau masalahnya sepele atau enggak, tapi enggak seharusnya kamu marah-marah kayak gitu. Iya tuh benar. Kan masih bisa diselesaikan baik-baik. Sampai kedengeran dari kejauhan. Wah, kita mikir-mikir. Mau kita bantuin nggak Mas? Banyak banget loh itu. Nggak usah, biar sendiri kok. Oh oke deh, hati-hati bawanya ya. Ya, makasih ya. Ya. Guys, pulang dulu ya. Oh iya, hati-hati.
Anda, kamu kok belum pulang? Lagi nungguin teman. Muka kamu kenapa, guys? Kok cemberut? Aku tadi gara-gara si Lukman aku jadi nih. Oh, kan juga gue. Oh, dia udah minta maaf. Cuma dia Ih, jadi ikutan sebel deh. sampai sebel apalagi ya. Nah guys, kamu nggak seharusnya ngomongin Lukman. Toh dia sudah minta maaf ke kamu dan nggak salahnya Lukman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.